Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai getaran harmonis sederhana. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik apa saja yang ada di getaran harmonis sederhana. Apa kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita belajar mengenai karakteristik getaran harmonis sederhana, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih mengingat apa yang dimaksud dengan getaran harmonis sederhana? Ya, jadi getaran harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang benda dalam selang waktu tertentu. Pada pengamatan yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya mengenai getaran pegas dan juga ayunan bandul sederhana, kita mengetahui ada dua buah karakteristik getaran harmonis sederhana. Yang pertama yaitu simpangan, yang merupakan perpindahan atau perubahan posisi benda dari titik setimbangnya ketika diberi gangguan. Yang kedua, ada gaya pemulih pada pegas maupun pada ayunan bandul sederhana yang arahnya selalu mengarah ke titik setimbang benda. Adakah yang masih mengingat perumusan gaya pemulih dan simpangan getaran harmonis sederhana? Ya, jadi perumusan simpangan getaran harmonis itu Y sama dengan A sin omega T, di mana A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Nah, untuk perumusan gaya pemulih itu sendiri terbagi menjadi dua, gaya pemulih pada pegas dan juga gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana. Untuk gaya pemulih pada pegas, rumusnya F sama dengan minus Kx, dan untuk gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana, F sama dengan minus mg sin theta. Ketika melakukan pengamatan di pertemuan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa benda bergetar harmonis itu ketika diberi gangguan, baik berupa tarikan maupun berupa dorongan. Selain dari simpangan dan juga gaya pemulih, karakteristik atau besaran fisika apa saja sih yang ada di getaran harmonis sederhana itu? Ya, jika ada perubahan posisi ataupun benda bergerak, berarti benda tersebut memiliki kecepatan, memiliki percepatan, dan juga perubahan energi. Lalu selain itu ada juga periode dan frekuensi dari getarannya itu sendiri. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini yaitu melakukan percobaan mengenai getaran harmonis sederhana pada ayunan bandul sederhana ataupun pada getaran pegas. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kita akan menganalisis getaran harmonis sederhana pada ayunan bandul dan juga pada getaran pegas melalui virtual eksperimen. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi karakteristik dari getaran harmonis sederhana. 3. Menentukan kecepatan, percepatan, periode, frekuensi, dan energi getaran harmonis. Keempat, melakukan percobaan menggunakan virtual eksperimen untuk ayunan bandul sederhana dan getaran pegas. Kelima, mengolah dan menganalisis data hasil percobaan. Keenam, mempresentasikan hasil percobaan getaran harmonis sederhana pada ayunan bandul dan getaran pegas. Seperti pada tujuan pembelajaran yang telah disebutkan, hari ini kita akan melakukan percobaan menggunakan virtual eksperimen mengenai ayunan bandul sederhana dan getaran pegas. Serta kita akan membahas karakteristik dari getaran harmonis sederhana. Sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, silakan perhatikan video simulasi berikut ini. Adakah dari kalian yang bisa menjelaskan apa yang kalian amati dari kedua video simulasi tersebut? Sebelum melakukan eksperimen menggunakan virtual eksperimen, kita terlebih dahulu akan membahas mengenai kecepatan, percepatan, dan juga energi pada getaran harmonis sederhana. Kecepatan getaran harmonis sederhana merupakan perubahan posisi dalam selang waktu tertentu atau sama dengan turunan pertama dari persamaan simpangannya. Jika kita simbolkan, V sama dengan ddt dari Y.
di mana kita dapat mensubstitusikan persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T. Perlu diingat pada turunan fungsi di dalam matematika bahwa turunan pertama dari fungsi A sin Bx sama dengan AB cos Bx. Jika kita samakan antara turunan fungsi di dalam matematik dengan turunan dari fungsi simpangan terhadap waktu, kita dapat menemukan bahwa V aksen X itu sama dengan kecepatan. A kecil akan sama dengan amplitudo, B sama dengan kecepatan sudut atau omega, X akan sama dengan T. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa persamaan kecepatan untuk getaran harmonis sederhana sama dengan amplitudo dikali omega dikali cos omega T. Selanjutnya, percepatan pada getaran harmonis sederhana. Percepatan juga merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu atau merupakan turunan pertama dari persamaan kecepatan yang juga merupakan turunan kedua dari persamaan simpangan. Jika kita substitusikan persamaan kecepatan yang telah kita dapatkan tadi ke dalam fungsi A sama dengan d dt dari V akan sama dengan d dt dari A omega cos omega X. Jika kita ingat kembali, turunan fungsi untuk persamaan Y sama dengan A cos Bx akan sama dengan minus AB sin Bx. Jika kita samakan antara turunan fungsi di dalam matematik dengan persamaan percepatan yang sebelumnya, kita akan mendapatkan hasil bahwa V aksen X akan sama dengan percepatan, A kecil akan sama dengan A omega, B akan sama dengan omega, dan X akan sama dengan T. Sehingga perumusan percepatan pada getaran harmonis sederhana akan sama dengan A sama dengan minus A omega kuadrat sin omega T. Ini adalah energi mekanik berupa energi potensial dan juga energi kinetik. Energi potensial dimiliki oleh benda bergetar harmonis ketika mengalami perubahan posisi. Sedangkan energi kinetik getaran harmonis yaitu ketika benda memiliki perubahan kecepatan. Untuk energi potensial getaran pegas itu sendiri, rumusnya sama dengan EV sama dengan setengah KY kuadrat. Ini mirip dengan energi potensial pada pegas, di mana Y adalah simpangan dan K merupakan konstanta pegas itu sendiri. Pada pembahasan gaya pemulih, kita mengetahui bahwa konstanta pegas akan sama dengan massa dikali dengan kecepatan sudut dikuadratkan. Dan untuk simpangan getaran harmonis yaitu A sama dengan sin omega T. Kita akan substitusikan persamaan konstanta pegas dan juga persamaan simpangan ke dalam perumusan energi potensial yaitu setengah KY kuadrat. Maka energi potensial pada getaran harmonis sederhana sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T. Energi kinetik pada getaran harmonis sederhana, kita akan mensubstitusikan persamaan kecepatan ke dalam rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat, di mana V sama dengan A omega cos omega T. Kemudian kita akan ganti M omega kuadrat menjadi K. Kita ingat bahwa dalam perumusan trigonometri pada matematik, di mana cos kuadrat omega theta akan sama dengan 1 minus sin kuadrat omega theta. Sehingga kita akan mendapatkan perumusan energi kinetik pada getaran harmonis sederhana akan sama dengan setengah K dikali A kuadrat minus Y kuadrat, di mana K adalah konstanta pegas, A merupakan amplitudo, dan Y adalah simpangan getaran harmonis sederhana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik pada getaran harmonis sederhana. Pada benda bergetar harmonis berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena ketika benda bergetar, energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik ataupun energi kinetik akan berubah menjadi energi potensial. Tetapi energi mekaniknya akan tetap sama. Terlihat pada video simulasi yang telah ditayangkan sebelumnya, pada diagram energi terlihat bahwa perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi potensial ataupun sebaliknya tidak menyebabkan perubahan pada energi mekanik. Sehingga
pada getaran harmonis sederhana berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Perumusan energi mekanik pada getaran harmonis sederhana yaitu energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya sama dengan setengah m omega kuadrat a kuadrat sin kuadrat omega theta ditambah dengan setengah m omega kuadrat a kuadrat cos kuadrat theta. Karena memiliki komponen yang sama yaitu setengah m omega kuadrat a kuadrat, maka kedua komponen dapat digabungkan. Sehingga perumusan energi mekanik pada getaran harmonis sederhana akan sama dengan setengah m omega kuadrat a kuadrat. Silakan perhatikan pada grafik yang ditampilkan. Ketika benda berada pada posisi kesetimbangannya, nilai simpangannya akan sama dengan 0, sehingga energi potensial akan bernilai minimum. Oleh karena itu, energi mekanik akan sama dengan energi kinetik maksimal dengan kecepatan benda yang maksimal. Jika kita tulis dalam perumusan matematis, energi kinetik sama dengan energi mekanik, yaitu setengah mv maksimal kuadrat sama dengan setengah ka kuadrat, sehingga kecepatan maksimal akan sama dengan akar k dikali a kuadrat dibagi m. Ketika benda berada di titik terjauh atau simpangan maksimum, maka simpangan akan sama dengan amplitudo getaran harmonisnya, sehingga nilai energi potensial akan bernilai maksimum dan energi kinetik akan bernilai minimum. Ketika energi kinetik bernilai minimum, maka benda yang berada di simpangan terjauh tidak akan memiliki kecepatan. Oleh karena itu, energi mekaniknya akan sama dengan energi potensial yaitu setengah ky kuadrat. Ketika benda bergetar harmonis sederhana, kita dapat menentukan kecepatan benda bergetar dengan menggunakan perumusan energi mekanik, yaitu setengah ky kuadrat ditambah setengah mv kuadrat akan sama dengan setengah ka kuadrat. Sehingga perumusan kecepatannya akan sama dengan akar dari k dikali a kuadrat minus y kuadrat dibagi dengan m. Dengan mensubstitusikan nilai akar k per m sama dengan omega, kita akan mendapatkan hasil bahwa rumusan kecepatan untuk benda bergetar harmonis akan sama dengan omega dikali akar a kuadrat dikurangi y kuadrat. Sekarang kita akan melakukan percobaan menggunakan virtual eksperimen untuk ayunan bandul sederhana dan getaran pegas. Sebelumnya, adakah yang bisa membuat rumusan masalah untuk percobaan kali ini? Ya, yang pertama yaitu apa saja karakteristik dari getaran harmonis sederhana, dan yang kedua adalah bagaimana hubungan massa beban, simpangan, dan juga panjang tali terhadap nilai periode dan frekuensi getarannya. Pertama, kita akan melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan bandul sederhana. Silahkan klik link berikut. Kemudian pilih lab. Pilih lencuan yaitu panjang tali yang digunakan sepanjang 0,7 meter, mass 1 yaitu massa beban sebesar 0,5 kg, percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat, dan friction non atau tidak ada gesekan udara. Kemudian centang stopwatch. Simpangkan beban sejauh 10 derajat, kemudian lepaskan. Nyalakan stopwatch pada saat beban berada pada titik awal ketika diberi simpangan. Amatilah gerakan ayunan beban dengan cermat dan matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Kemudian catatlah data waktu yang didapatkan dan massa beban yang digunakan pada tabel pertama. Menggunakan panjang tali yang sama, ulangi langkah percobaan dengan mengubah massa beban, kemudian simpangkan sejauh 10 derajat dan lepaskan. Amati kembali gerakan beban sembari menghitung waktunya. Matikan stopwatch setelah melakukan 10 kali getaran. Lengkapilah tabel pengamatan dengan menggunakan massa beban yang berbeda sebanyak 5 kali percobaan.
Aturlah massa beban sebesar 0,5 kg dengan panjang tali sepanjang 0,7 meter. Simpangkan beban sejauh 10 derajat, kemudian lepaskan. Nyalakan stopwatch pada saat benda berada pada titik awal ketika diberi simpangan. Amatilah gerak ayunan beban dengan cermat dan matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Kemudian catatlah data waktu yang didapatkan dan panjang tali yang digunakan pada tabel kedua. Ubahlah panjang tali, kemudian simpangkan sejauh 10 derajat dan lepaskan. Amati kembali sembari menghitung waktunya. Matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Lengkapilah tabel pengamatan dengan menggunakan panjang tali yang berbeda. Untuk menentukan periode getaran yang digunakan pada percobaan, gunakan persamaan T sama dengan waktu yang diperlukan untuk seluruh getaran dibagi dengan jumlah getarannya. Untuk menentukan nilai frekuensi getaran, gunakan persamaan F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk seluruh getaran. Catat nilai periode dan frekuensi pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua, yaitu percobaan getaran harmonis pada getaran pegas. Silakan klik link berikut. Kemudian pilih lab, drag stopwatch ke tampilan percobaan dan simpan penggaris tepat di ujung atas pegas. Pilih spring constant 1, yaitu konstanta pegas yang digunakan pada skala keempat. Centang kolom natural length, yaitu garis yang menunjukkan panjang awal pegas sebelum diberi beban, dan mass equilibrium, yaitu pusat massa beban. Gunakan juga gravity atau percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ukur panjang awal pegas sebelum diberi beban menggunakan penggaris dan catat hasilnya. Ukurlah dari ujung atas pegas sampai ujung bawah pegas atau sampai pada natural length. Gantungkan beban sebesar 100 gram pada pegas dan pilih non pada damping, agar tidak ada redaman yang terjadi sehingga pegas akan bergetar harmonis. Ukurlah panjang pegas setelah diberi beban, kemudian simpangkan beban sejauh 10 cm dan lepaskan. Nyalakan stopwatch pada saat beban berada pada titik awal ketika diberi simpangan. Amatilah gerakan beban dengan cermat dan matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Kemudian catatlah data waktu yang didapatkan dan massa beban yang digunakan pada tabel pengamatan ketiga. Menggunakan besar simpangan yang sama, yaitu 10 cm, ulangi langkah percobaan dengan mengubah massa beban, kemudian simpangkan sejauh 10 cm dan lepaskan. Amati kembali gerakan beban sembari menghitung waktunya. Matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Lengkapilah tabel pengamatan dengan menggunakan massa beban yang berbeda sebanyak 5 kali percobaan.
Kemudian aturlah massa beban sebesar 75 gram. Ukurlah panjang pegas sebelum masih sudah diberi beban. Simpangkan beban sejauh 10 cm, kemudian lepaskan. Nyalakan stopwatch pada saat benda berada pada titik awal ketika diberi simpangan. Amatilah gerakan beban dengan cermat dan matikan stopwatch setelah beban melakukan 10 kali getaran. Kemudian catatlah data waktu yang didapatkan dan simpangan yang diberikan pada tabel pengamatan keempat. Menggunakan massa beban yang sama, yaitu 75 gram, ulangi langkah percobaan dengan mengubah besar simpangan menjadi 8 cm dan kemudian lepaskan. Amati kembali gerakan beban sembari menghitung waktunya. Matikan stopwatch setelah melakukan 10 kali getaran. Lengkapilah tabel pengamatan dengan menggunakan besar simpangan yang berbeda sebanyak 5 kali percobaan. Untuk menentukan periode getaran, gunakan persamaan periode yaitu T sama dengan waktu yang diperlukan untuk seluruh getaran dibagi dengan jumlah getaran. Untuk menentukan frekuensi getarannya, gunakan persamaan F sama dengan jumlah getaran dibagi waktu yang diperlukan untuk seluruh getaran. Lengkapilah data periode dan frekuensi yang telah dihitung ke dalam tabel pengamatan. Perhatikan tabel pertama. Semakin besar beban yang kita gunakan pada percobaan ayunan bandur, maka periode getarannya akan semakin besar, tetapi frekuensinya akan semakin kecil. Pada percobaan kedua, di mana panjang tali yang kita ubah, semakin pendek tali yang kita gunakan, maka periodenya akan semakin kecil dan frekuensinya akan semakin besar. Pada tabel ketiga, untuk percobaan getaran pegas, semakin besar massa beban yang kita gunakan, maka periode getaran pegasnya akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Untuk percobaan keempat, di mana simpangannya yang kita ubah, semakin besar simpangan, maka periode getaran pegasnya akan semakin kecil, sedangkan frekuensi akan semakin besar. Sekarang kita akan membuktikan hasil percobaan yang telah kita lakukan dengan teori untuk periode dan frekuensi getaran harmonis sederhana. Terlebih dahulu kita akan membuktikan periode dan frekuensi pada getaran pegas. Perhatikan gambar di samping. Satu getaran pada getaran pegas yaitu benda bergerak dari C ke B, ke A, kemudian ke B, dan terakhir ke C lagi. Itu disebut sebagai satu getaran. Periode merupakan waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu getaran, sedangkan frekuensi merupakan banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda dalam satu satuan waktu. Hubungan frekuensi dengan periode yaitu berbanding terbalik. Sekarang perhatikan gambar di samping. Perumusan gaya pemulih pada getaran pegas yaitu S sama dengan minus KY, dan perumusan gaya pada hukum 2 Newton yaitu S sama dengan MA. Jika kita melakukan kesamaan antara kedua perumusan gaya tersebut, maka didapatkan minus KY sama dengan MA. Dengan mensubstitusikan nilai A atau percepatan getaran harmonis, kita mendapatkan nilai K sama dengan M omega kuadrat, sehingga nilai omega akan sama dengan akar dari K dibagi M. Diketahui pada gerak melingkar, perumusan kecepatan sudut yaitu 2pi per T, sehingga nilai periode getaran pada pegas akan sama dengan 2pi dikali akar M dibagi K. Karena hubungan periode dengan frekuensi yaitu berbanding terbalik, maka kita dapat mencari nilai frekuensi dengan persamaan 1 dibagi T.
di mana frekuensi getaran pada pegas akhirnya menjadi F sama dengan 1/2pi dikali akar A per M. Selanjutnya kita akan membuktikan periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul sederhana. Perhatikan gambar di samping. Satu getaran pada ayunan bandul sederhana yaitu ketika beban berada pada posisi dimulai dari A, kemudian menuju ke B, kemudian ke C, kembali lagi ke B, dan terakhir berada di posisi A kembali, yaitu berada pada di posisi awalnya. Perumusan gaya pemulih pada ayunan bandul sederhana akan sama dengan minus mg sin theta. Dan jika kita melakukan kesamaan antara gaya pemulih dengan hukum 2 Newton, maka didapatkan minus mg sin theta akan sama dengan m dikali A. Dengan mensubstitusikan nilai percepatan getaran harmonis, kita dapat bahwa G sin theta akan sama dengan m omega kuadrat Y. Pada perumusan trigonometri, sin theta akan sama dengan Y per L. Kita mensubstitusikan nilai sin ini ke dalam persamaan G sin theta sama dengan m omega kuadrat Y, maka kita dapatkan perumusan kecepatan sudut untuk getaran harmonis sederhana pada ayunan bandul akan sama dengan omega sama dengan akar G per L. Karena perumusan kecepatan sudut pada gerakan melingkar sama dengan 2pi per T, maka nilai periode akan sama dengan 2pi dikali akar L per G. Dan untuk frekuensinya, karena berbanding terbalik dengan periode, nilainya akan sama dengan 1/2pi dikali akar G per L. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kita lakukan, dan tadi kita juga telah menemukan perumusan periode dan frekuensi untuk ayunan bandul sederhana dan getaran pegas, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai periode pada ayunan bandul sederhana akan berbanding lurus dengan massa beban dan panjang tali, sedangkan nilai frekuensi akan berbanding terbalik dengan massa beban dan panjang tali. Nilai periode pada getaran pegas akan berbanding lurus dengan massa beban, tetapi berbanding terbalik dengan simpangan. Dan nilai frekuensi pada getaran pegas akan berbanding lurus dengan simpangan, tetapi berbanding terbalik dengan massa beban. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan karakteristik getaran harmonis sederhana yang telah kita pelajari tadi. Nah, soal pertama yaitu sebuah pegas bergetar harmonis sederhana dengan persamaan simpangannya adalah Y sama dengan 2 sin 2,5 pi T. Dengan Y dalam meter dan T dalam sekon, tentukanlah amplitudo, periode, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan dari getaran harmonis tersebut. Persamaan simpangan benda dalam soal yaitu Y sama dengan 2 sin 2,5 pi T dalam meter, dan persamaan simpangan umum yaitu Y sama dengan A sin omega T. Karena keduanya sama-sama persamaan simpangan, maka kita dapat melakukan kesamaan terhadap kedua persamaan tersebut, sehingga didapat nilai A sama dengan 2 meter, omega 2,5 pi radian per sekon, dan T sama dengan T. Setelah melakukan kesamaan tadi, kita dapat mengetahui nilai A. A merupakan nilai amplitudo, sehingga nilai amplitudo pegas yaitu sebesar 2 meter. Untuk menentukan periode atau T, kita dapat menggunakan persamaan kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2pi dibagi T, di mana omega sama dengan 2,5 pi radian per sekon, sehingga kita akan mendapatkan 2 dibagi T akan sama dengan 2,5, sehingga nilai T atau nilai periodenya akan sama dengan 0,8 sekon. Persamaan kecepatan atau V sama dengan d dt dari Y. Dengan mensubstitusikan persamaan simpangan Y ke dalam d dt dari Y, maka didapat V sama dengan d dt dari 2 sin 2,5 pi T. Kita ingat kembali pada persamaan trigonometri. Jika kita misalkan dengan persamaan simpangan, maka F aksen X akan sama dengan V, A kecil akan sama dengan amplitudo, yaitu 2, B akan sama dengan omega, yaitu 2,5 pi, dan X akan sama dengan T, sehingga perumusan kecepatan getaran harmonis, yaitu V sama dengan A omega cos omega X, sama dengan 2 dikali 2,5 pi dikali cos 2,5 pi T meter per sekon, sehingga persamaan kecepatan getaran harmonisnya adalah 5 pi cos 2,5 pi T meter per sekon. Persamaan percepatan atau A kita dapat dari turunan pertama
persamaan kecepatannya. Dengan mensubstitusikan persamaan kecepatan V ke dalam DDT dari V, kita akan mendapatkan nilai A sama dengan DDT dari 5pi cos 2,5 pi T. Dengan mengingat kembali persamaan trigonometri, dan kita misalkan dengan persamaan percepatannya, kita akan mendapatkan F aksen X akan sama dengan A kecil atau percepatan. A kecil dalam trigonometri akan sama dengan amplitudo dikali kecepatan sudut, yaitu 2,25 pi atau sama dengan 5 pi. B akan sama dengan omega, yaitu 2,5 pi, dan X akan sama dengan T. Sehingga perumusan percepatan getaran harmonisnya akan sama dengan A sama dengan minus A omega kuadrat sin omega X sama dengan minus 5pi dikali 2,5 pi sin 2,5 pi T. Sehingga nilai atau persamaan percepatan getaran harmonisnya akan sama dengan minus 12,5 pi kuadrat sin 2,5 pi T meter per sekon kuadrat. Soal kedua yaitu benda bermasa 0,4 kg bergetar harmonis dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,25 sin 10 T dalam meter. Tentukan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik ketika simpangannya sama dengan 10 cm. Dari soal kita ketahui bahwa massa bendanya yaitu 0,4 kg dan persamaan simpangan bendanya Y sama dengan 0,25 sin 10 T dalam meter. Persamaan simpangan umum yaitu Y sama dengan A sin omega T. Kemudian kita gunakan kesamaan untuk simpangan umum dan simpangan benda. Sehingga kita akan mendapatkan nilai amplitudo sama dengan 0,25 meter dan omega atau kecepatan sudutnya sama dengan 10 radian per sekon. Sedangkan ditanyakan energi dalam getaran harmonis sederhana ketika Y-nya sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Kita ketahui bahwa perumusan energi kinetik untuk getaran harmonis sederhana yaitu setengah dikali konstanta pegas dikali amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat. Maka terlebih dahulu kita harus menentukan nilai konstanta pegasnya. Kita dapat menggunakan persamaan K sama dengan M omega kuadrat, di mana M-nya adalah 0,4 kg dan omeganya adalah 10 radian per sekon, sehingga didapatkan nilai konstanta pegasnya sebesar 40 Newton per meter. Kita mensubstitusikan nilai K, A, dan Y ke dalam persamaan energi kinetik, sehingga akan mendapatkan nilai energi kinetik ketika Y-nya sama dengan 0,1 meter sebesar 1,05 Joule. Untuk menentukan nilai energi potensial ketika Y sama dengan 0,1 meter, kita mensubstitusikan nilai konstanta pegas yaitu 40 Newton per meter dan nilai simpangannya yaitu 0,1 meter ke dalam persamaan energi potensial yaitu setengah K dikali Y kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan nilai energi potensialnya sama dengan 0,2 Joule. Untuk menentukan energi mekanik ketika Y sama dengan 0,1 meter, kita akan mensubstitusikan nilai konstanta pegas dan juga nilai amplitudo yang sebesar 0,25 ke dalam persamaan energi mekanik yaitu setengah K dikali A kuadrat, sehingga kita akan mendapatkan nilai energi mekaniknya sebesar 1,25 Joule. Hari ini kita telah mempelajari karakteristik dari getaran harmonis sederhana, mulai dari kecepatan, percepatan, kemudian ada energi mekanik, baik itu energi kinetik dan energi potensial. Lalu kita melakukan percobaan untuk menentukan perumusan periode dan frekuensi pada getaran harmonis sederhana. Silakan kerjakan tes formatif berikut ini dalam waktu 20 menit. Kerjakan di kertas 2 lembar dan jika sudah selesai silakan langsung kumpulkan. Agar kalian dapat memahami lebih baik mengenai karakteristik getaran harmonis sederhana dan kalian terbiasa dalam menyelesaikan soal-soalnya, silakan kerjakan kembali soal-soal pada tes formatif dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup pertemuan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.